Kita masuk ke identitas trigonometri. Hanya sedikit identitasnya, yaitu ada 4. Ada tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Ini sudah pernah saya singgung di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Atau bisa juga dibolak-balik ya. Kalau misalkan kita bolak-balik, misalkan sin kuadrat alfa sama dengan, jadinya sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Kayak pindah ruas, tapi ingat istilah pindah ruas itu sebenarnya tidak ada dalam matematika, hanya penyebutannya saja, itu istilahnya saja. Oke, ini untuk sin kuadrat alfa sama dengan. Sekarang kalau cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Jadi dari satu rumus, dari satu identitas bisa menghasilkan lebih dari satu identitas lainnya yang berkaitan dengan identitas tersebut. Kemudian yang ketiga ada sekan kuadrat alfa dikurangi tan kuadrat alfa sama dengan 1. Kalau kita pecah, sekan kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah tan kuadrat alfa. Kalau tan kuadrat alfa sekarang, tan kuadrat alfa sama dengan berarti sekan kuadrat alfa dikurang 1, atau tan kuadrat alfa sama dengan min 1 ditambah sekan kuadrat alfa. Dan yang keempat ada kosekan kuadrat alfa dikurangi kotangan kuadrat alfa sama dengan 1. Sama, bisa dipecah-pecah lagi. Kalau kosek berarti kosekan kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah kotan kuadrat alfa. Kalau kotan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa dikurangi 1. Lanjut kita ke contoh soal. Ada 2 soal di sini. Yang pertama, tunjukkan bahwa cos kuadrat alfa buka kurung 1 tambah tan kuadrat alfa sama dengan 1. Ini sebenarnya bisa diartikan dengan operasi kali. Jadi penulisannya bisa kayak gini, cos kuadrat alfa dikali 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan 1. Atau boleh simbol kalinya pakai cross, karena kan simbol kali itu ada 2, ada yang dot, ada yang cross. Itu untuk perbedaannya kapan pakai cross, kapan pakai dot atau fungsi lainnya biasanya dibahas di bab vektor. Itu pun kalau kalian sudah mempelajari di matematika peminatan ya. Di sini saya biasanya menggunakan dot supaya lebih singkat saja penulisannya. Tadi nomor 1 soalnya adalah cos kuadrat alfa dikali 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan 1. Dia minta tunjukkanlah, berarti buktikanlah bahwa ini menghasilkan 1 atau nilainya setara dengan 1. Nah,
mana yang bisa kita otak-atik di sini. Jadi kalau misalkan udah masuk ke materi inti trigonometri, ini kan udah masuk nih ke materi intinya sebenarnya. Tidak ada step-step khusus, jadi langkah pertama harus kayak gimana, langkah kedua harus kayak gimana, tuh nggak ada. Jadi untuk membuktikan atau untuk mencari penyederhanaannya dengan cara kalian harus hafal dulu dengan identitasnya kah atau rumus-rumus lainnya. Nanti kalau itu sudah hafal di luar kepala, kalian otak-atik dari soalnya. Jadi tidak ada langkah pertama harus ubah cos kuadrat alfanya dulu. Jadi kalau setiap ada ketemu cos kuadrat alfa diubah dulu, enggak ada yang kayak gitu. Jadi caranya bisa berbagai macam. Otak kalian yang berkreasi tersendiri. Gimana caranya? Langkah pertama mau kayak gimana dulu, kayak gitu. Yang penting rumusnya itu udah hafal di luar kepala. Kalau misalkan kalian masih masih lama mikir rumusnya, itu agak susah biasanya. Jadi benar-benar harus di luar kepala. Di luar kepala bukan berarti hilang sama sekali ya. Di luar kepala berarti tandanya kita emang benar-benar udah hafal banget, udah matang banget hafalan rumus-rumusnya, konsep-konsepnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini langkah pertama versi saya adalah karena di sini ada tanda kurung, maka saya ingin menganalisa kira-kira dari satu ditambah tan kuadrat alfa ini ada bentuk penyederhanaannya enggak. Nah, cek lagi tadi ke identitas. Yang ada tan kuadrat alfa berarti yang rumus ketiga ya, dari sekan. Atau ini saya perkecil dulu deh biar muat di sampingnya. Tadi kan ini bisa kita otak-atik dari rumus sekan kuadrat alfa dikurang tan kuadrat alfa sama dengan 1. Oke. Kalau misalkan di sini saya ubah jadi sekan kuadrat alfa sama dengan berarti 1 ditambah tan kuadrat alfa, ya enggak? Berarti ini bisa kita masukin ke sini. Jadinya cos kuadrat alfa dikali, nah dikali berapa ini? Kan tadi sudah kita ubah bahwa 1 tambah tan kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat, berarti di sini ditulisnya sekan kuadrat alfa. Sama dengan 1. Sampai di sini, kalau misalkan kita cos sama sekan ini kan nggak ketemu ya. Tidak ada identitasnya bahwa cos kuadrat alfa dikali sekan kuadrat alfa itu menghasilkan 1. Berarti kita utak-utik lagi nih. Saya ingin mengotak-utiknya masih dari sekan. Jadinya di sini adalah cos kuadrat alfa dikali sekan kuadrat alfa. Oke, sekan alfa. Sekan alfa itu kan sama dengan 1 per cos alfa, ya enggak? Kalau misalkan sekan kuadrat dikuadratin, berarti dari mana saya tahu sekan alfa sama 1 per cos alfa? Ini sudah pernah saya beritahu sebelumnya di awal-awal materi trigonometri. Dilihat saja. Nah, kalau misalkan di sini hanya adalah sekan kuadrat alfa, berarti ini keseluruhannya tadi dikuadratin. 1 per cos alfa kuadrat, oke? Jadi 1 kuadrat sama dengan cos
kuadrat alfa. Jadi bukan kalau cos alfa kuadrat bukan berarti cos alfa terus kuadrat, bukan. Fungsinya yang dikuadratin. Cos kuadrat alfa. Seperti itu. Kalau misalkan bermain fungsi ya. Jadinya di sini 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat kan sama dengan 1. 1 per cos kuadrat alfa. Oke. Ini bisa kita pakai. Satu per cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini bisa kita coret ya, karena cos kuadrat alfa ini sama saja cos kuadrat alfa per 1. Jadi ini bisa kita coret karena sama. Kalau dicoret maka menghasilkan 1 ya. 1 kali 1, 1 dibagi 1, 1. Berarti terbukti ya. Ini di ruas kiri menghasilkan 1. Di ruas kanan memang 1 ya. 1. Oke, terbukti. Ini untuk pembuktian nomor 1. Next, nomor 2. Bentuk sederhana dari tan A ditambah sin A per 1 ditambah cos A sama dengan berapa? Oke. Di sini ada tan sin cos. Di sini saya ingin memecah tan. Tan ini kan sin per cos ya. Jadi saya tuliskan sin A. Kenapa A? Karena mainannya di sini A semua. Atau lihat aja tannya kan A, berarti di sini sin A juga. Sin A per cos A ditambah sin A per 1 plus cos A. Saya buat sama dengannya di sini biar lebih muat. Oke, saya ingin membuat tanda per di sini. Ini kan ada per nih. Menjadi bentuk simbol bagi. Berarti dibagi dengan dibagi 1 tambah cos alfa, atau jadi kali ya, operasinya dikali. Supaya nggak bingung gini aja deh, saya buat tanda kurungnya dikit aja di sini.
dibagi 1 ditambah cos A per 1, kan sama saja. Atau jadinya dikali 1 per 1 ditambah cos A. Ini karena ada perkalian terus ada tanda kurung, berarti menggunakan sifat operasi perkalian distributif. Jadinya di sini sin A per cos A dikali distributif ya, seperti biasa. Kalau misalkan di sini ada 5x ditambah 2 atau 5y deh, 5y ditambah 2, di sini dikali 3. Berarti kan ini distributif. 3 kali 5x adalah 15y ditambah 3 kali 2 adalah 6, kayak gitu. Ini juga sama. Kemudian ditambah sin A dikali 1 per 1 tambah cos A. Berarti bisa digabung ini, jadinya sin A per 1 ditambah cos A. Bisa digabung yang ini, jadinya sin A per karena ini 1 tambah cos A, ada 2 unsur, berarti pakai tanda kurung, kan digabung juga dengan cos A ya kan. Karena di sini adalah sin A per 1 tambah cos A. Kemudian di sini juga ada ya unsur sin A sama 1 tambah cos A. Berarti ini mau saya bikin 1 regu dan yang cos A ini 1 regu juga. Jadi beda tempat, kita pisahin lagi. Tadinya kan kita gabungin nih. Di sini kita gabungin. Terus sekarang kita pisahin lagi. Sebenarnya bisa sih langsung dipisahin dari tadi. Cuma takutnya nanti kalian bingung. Kemudian bisa saya ubah bentuk ini menjadi bentuk distributif.
ini bentuk distributifnya. Bisa kalian kalikan kalau misalkan masih ragu. Sin A per 1 tambah cos A dikalikan 1, maka hasilnya sin A per 1 plus cos A. Bener ya? Yang ini. Kemudian sin A per 1 plus cos A dikali 1 per cos A. Bener ya? Hasilnya yang ini. Oke, lanjut. Yang di sebelah ini mau saya sederhanakan maksudnya mau disamakan penyebutnya sama-sama cos A, berarti jadinya cos A dibagi 1, ini kan sama dengan 1, cos A bagi 1 kemudian dikalikan 1, maka hasilnya adalah cos A ditambah cos A bagi cos A adalah 1, dikalikan 1, 1. Oke, dari sini bisa kalian lihat ada yang sama ya. Ini cos A plus 1 sama, ini juga 1 plus cos A. Berarti bisa kita coret. Kenapa bisa dicoret? Karena di sini simbol yang memisahkan adalah kali. Berarti bisa dicoret. Karena ini juga atas bawah. Dapatnya yaitu sin A per cos A. Sin A per cos A adalah tan A. Inilah jawabannya.